Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai energi alternatif. Nah, di dalam energi alternatif yaitu ada 3 muatan mata pelajaran. Yang pertama yaitu ada bahasa Indonesia yang akan menjelaskan tentang kalimat efektif beserta membuat kalimat efektif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ilmu pengetahuan alam atau IPA yang menjelaskan tentang energi alternatif, macam-macam energi alternatif, dan manfaat energi alternatif. Nah, selanjutnya yaitu ada mata pelajaran seni budaya dan prakarya yang akan menjelaskan tentang gambar ilustrasi. Energi alternatif atau energi terbarukan merupakan energi pengganti bahan bakar fosil. Nah, energi ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang dapat merusak lingkungan dan pemanasan global dari emisi karbon dioksida yang tinggi. Nah, dengan meningkatnya teknologi, energi alternatif masih terus dikembangkan. Seiring berjalannya waktu, energi tak terbarukan mulai ditinggalkan karena merusak lingkungan dan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup di masa depan. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu energi alternatif? Energi alternatif biasanya disebut dengan energi terbarukan, yaitu energi pengganti bahan bakar fosil. Seperti ini ya. Nah, energi ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang dapat merusak lingkungan. Energi matahari adalah sumber dari semua energi manusia, binatang, dan tumbuhan bergantung pada matahari untuk mendapatkan kehangatan dan makanan. Namun, manusia juga memanfaatkan energi matahari dengan berbagai cara. Contohnya, bahan bakar fosil, yaitu sisa tanaman mati yang terdekomposisi dari ratusan juta tahun yang lalu. Nah, yang kita gunakan untuk pergerakan transportasi dan menghasilkan listrik. Pada dasarnya, energi matahari dari berjuta-juta tahun yang lalu masih tersimpan sampai saat ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam energi alternatif. Yang pertama yaitu ada energi matahari. Nah, apa sih kegunaan energi matahari? Energi matahari dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Nah, manfaat selanjutnya dari energi matahari itu yang pertama yaitu memberi penerangan. Yang kedua yaitu mengeringkan pakaian. Yang ketiga yaitu menghasilkan listrik. Yang keempat yaitu membantu proses fotosintesis. Dan yang kelima yaitu sumber vitamin D. Nah, jadi manfaat dari energi matahari itu sangat banyak. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai energi angin. Nah, di sini siapa yang pernah melihat kincir angin? Nah, ternyata kincir angin itu ada kegunaannya untuk energi angin. Nah, sebelum itu, ada yang tahu apa itu energi angin? Energi angin adalah energi yang bersih dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan karbon dioksida atau CO2 atau gas-gas lainnya. Jadi energi angin ini sangat bersih dan tidak tercemar oleh apapun.
Nah, di sini kalian pernah melihat kincir angin? Ternyata di negara-negara luar sana banyak menggunakan energi angin ini, seperti di negara Belanda. Di Belanda sangat banyak kincir angin yang digunakan untuk energi angin. Nah, manfaat dari energi angin yaitu yang pertama, menggerakkan kapal layar. Yang kedua, membantu pesawat terbang. Yang ketiga yaitu membantu dalam irigasi. Yang keempat yaitu membantu tanaman untuk berkembang. Dan kelima yaitu menentukan arah. Dan yang kelima yaitu untuk menentukan arah. Nah, ini yang kelima yaitu untuk menentukan arah, dan masih banyak lagi manfaat dari energi angin. Energi air yang biasanya disebut dengan hydropower adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Pada dasarnya, air di seluruh permukaan bumi bergerak atau mengalir. Nah, di alam sekitar kita mengetahui bahwa air memiliki siklus, di mana air menguap, kemudian terkondensasi menjadi awan. Nah, air akan jatuh sebagai hujan setelah ia memiliki massa yang cukup. Air yang jatuh di daratan akan terkumulasi menjadi aliran sungai. Nah, aliran sungai ini menuju ke laut. Tenaga air yang memanfaatkan gerakan air biasanya didapat dari sungai yang dibendung. Pada bagian bawah dam tersebut terdapat lubang-lubang seluruh air, lubang-lubang saluran air. Nah, pada lubang-lubang tersebut terdapat turbin yang berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai energi air. Nah, apa sih energi air itu? Energi air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir yang bisa menjadi pembangkit listrik tenaga air, atau biasanya disingkat dengan PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Energi panas bumi. Energi panas bumi adalah sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Nah, air yang dipompa ke dalam bumi oleh manusia atau sebab-sebab alami atau hujan. Nah, dikumpulkan ke permukaan bumi dalam bentuk uap yang bisa digunakan untuk menggerakkan turbin-turbin untuk memproduksi listrik, biaya eksplorasi, dan juga biaya modal pembangkit listrik geotermal lebih tinggi dibandingkan pembangkit listrik lain yang menggunakan bahan bakar fosil. Namun, setelah mulai beroperasi, biaya produksinya rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Nah, jadi energi panas bumi ini sangat ramah lingkungan dan juga banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Anak-anak, selanjutnya kita akan bahas mengenai energi panas bumi. Nah, energi panas bumi biasanya disebut dengan geotermal, yaitu energi yang terdapat dan terbentuk dari kerak bumi. Nah, ini gambar dari kerak bumi. Jadi, energi panas bumi itu terbentuk dari kerak bumi. Oke, manfaat dari energi panas bumi. Yang pertama yaitu untuk pariwisata, yang kedua untuk pendingin, dan yang ketiga untuk produksi hidrogen. Kerak bumi adalah lapisan telur bumi yang terbagi menjadi dua kategori.
yaitu kerak samudra dan kerak benua. Nah, kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Baiklah anak-anak, sekarang manfaat energi alternatif. Nah, manfaat energi alternatif itu yang pertama mengurangi dampak pemanasan global. Yang kedua yaitu sumber energi yang tak pernah habis. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat secara drastis. Yang keempat yaitu menghemat sumber daya dan uang. Yang kelima yaitu menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat sumber energi alternatif di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini apa? Ya betul, ini adalah sotong pangkong. Nah, bagi yang belum tahu, ini adalah jajanan sotong pangkong, makanan khas Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak loh. Nah, sotong pangkong adalah salah satu makanan yang menarik kuliner khas Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak ya. Nah, tepatnya di bulan Ramadan. Nah, kuliner ini banyak ditemukan di sepanjang Jalan Merdeka Pontianak, mulai sore hingga malam hari. Nah, sangat menggoda di lidah. Makanan yang berasal dari Kalimantan Barat ini tidak hanya masyarakat kota Pontianak saja loh yang menikmati, melainkan tidak sedikit dari luar kota yang kebetulan menginap di Pontianak. Sotong pangkong berbahan dasar sotong atau yang mirip seperti cumi-cumi yang kemudian ditambah sambal kacang. Jajanan itu khas Melayu Pontianak saat Ramadan di kota itu. Proses pengeringan sotong dimulai dari pemilihan ukuran sotong yang dipasok oleh nelayan lokal. Nah, sotong-sotong sudah dipilih dengan kriteria masih utuh dan tidak ada cacat fisik seperti sobek atau ada bagian tubuh yang hilang. Nah, selain itu, sotong segar diseleksi dengan ukuran tertentu agar terlihat seragam dan sesuai dengan permintaan pasar. Nah, proses selanjutnya dengan dibersihkan bagian dalamnya. Nah, setelah itu dicuci dengan bersih per lembaran. Lalu, lembaran sotong tersebut diletakkan papan dan ditata secara rapi. Nah, papan berisi lembaran sotong tersebut nantinya ditempatkan pada ruang terbuka untuk dijemur. Nah, proses pengeringan sotong di Pulau Bangka sebagai besar dengan menggunakan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Nah, jadi energi matahari sangat diperlukan dalam pembuatan sotong pangkong di Pontianak. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan manfaat energi alternatif? Ternyata sebelum jadi makanan enak khas Pontianak, proses pengeringan sotong dengan menggunakan sinar matahari itu membutuhkan waktu kurang lebih 3-5 hari dalam kondisi terik atau dalam kondisi terang panas matahari. Nah, apabila cuaca kurang mendukung, proses pengeringan akan berlangsung selama 2 minggu. Nah, musuh utama dalam proses pengeringan sotong yaitu lalat, semut, atau beberapa jenis serangga lain. Nah, sotong hasil pengeringan selanjutnya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul kecil untuk diteruskan kepada pengepul besar untuk diekspor ke luar negeri. Nah, harga jual sotong kering
beberapa kali lipat dibandingkan sotong segar. Nah, selain itu, usaha pengeringan sotong untuk mengatasi produk sotong segar. Nah, dari uraian tersebut, berarti energi matahari, yaitu salah satu dari macam energi alternatif, itu sangat berpengaruh penting dalam pembuatan sotong pangkung. Anak-anak, ternyata banyak loh manfaat dari sumber energi alternatif. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana keutamaan sumber energi alternatif dalam Islam, khususnya energi air. Simak penjelasan berikut ini ya. Orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Nah, dari ayat ini mengingatkan kepada kita semua akan sebuah anugerah besar yang dapat disaksikan oleh mata kepala setiap manusia. Nah, anugerah ini dijadikan pengingat bagi segenap manusia yang belum pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera masuk ke dalam agama Islam setelah mereka melihat besarnya anugerah Allah saat ini. Nah, pernah tidak kalian membaca tulisan atau mendengarkan pidato yang kalimatnya bertele-tele? Nah, menurut kalian kalimat tersebut mudah tidak untuk dipahami? Nah, jika suatu kalimat bahasa Indonesia tidak hemat kata dan kalian kesulitan untuk memahaminya, berarti kalimat tersebut tidak efektif. Nah, lantas apa sih kalimat efektif bahasa Indonesia itu? Nah, sederhananya begini ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang menunjukkan sesuatu tepat guna, tidak berbelit, dan mengikuti kaidah kebahasaan. Nah, biar lebih jelas, mari kita simak materi tentang kalimat efektif ya. Nah, anak-anak, kalimat efektif bahasa Indonesia yaitu kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, suatu kalimat dinyatakan efektif apabila memiliki unsur yang utuh dan tepat, seperti adanya subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Nah, kalimat efektif bahasa Indonesia harus mudah dimengerti, dapat mengungkapkan maksud penulis, serta tidak mengandung maksud yang lain. Sudah paham kalimat efektif? Dalam membuat kalimat efektif, penulis biasanya akan memperhatikan ejaan yang disempurnakan dan memilih kata diksi tepat dalam kalimat. Nah, cara ini akan membuat kalimat lebih mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Materi kalimat efektif termasuk dalam materi sintaksis bahasa, yaitu bagian dari tata bahasa yang mempelajari proses pembentukan kalimat. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku. Nah, yang dimaksud dengan kaidah yang berlaku yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, selain itu, kalimat efektif juga bisa diartikan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca. Nah, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembaca atau penulis. Nah, mempelajari kalimat efektif amat penting, terutama di lingkungan akademis yang akan menghasilkan teks pembelajaran untuk pelajar. Nah,
Hal ini akan membuat tulisan-tulisan yang dihasilkan menjadi mudah dipahami oleh pembaca dan tidak bertele-tele. Nah, kemudian contoh dari kalimat efektif yaitu sekarang coba diperhatikan. Kalimat yang efektif yaitu terdapat pada nomor pertama atau nomor 1, yaitu Dewi beserta kedua orang tuanya melihat kincir angin ketika sedang berlibur. Sedangkan kalimat kedua itu terlalu berbelit-belit dan terlalu bertele-tele.
Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita melafadzkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.